harus kita terapkan, harus kita buatkan program itu transaksinya bisa berantakan. Ya. Ya kan? Ya, sebagai contoh mungkin ya salah satu transportasi itu juga daring juga. Grab lah contoh misalkan. Mereka punya sekitar 1.000 programmer loh, Pak. Banyak ya, Pak ya. Banyak. Dan yang berat lagi buat mereka juga turnover-nya 10-20% per tahun. Bergerak terus. Ya lari ke teknologi baru, ke startup baru, mereka buat yang lain apa macam-macam lah. Gitu. Jadi tidak mudah untuk membuat teknologi baru. Saya yakin Talkfusion pun juga seperti itu. Meskipun mungkin secara jumlah programmer tidak sebanyak Grab gitu ya Pak ya. Ya. Tapi karena lebih fokus. Betul. Fokusnya apa? Fokus di digital video. Yes. Ya kan? Nah, itu juga yang saya lihat di tahun 2013 pada saat awal saya bergabung dengan Talkfusion. Gitu. Saya bergabung di 2013, dikenalkan oleh salah satu tim saya juga waktu itu di AI. Yes, gitu, Ibu Grace. Saya ditawarkan hanya melalui telepon sebetulnya. Hanya lewat telepon. Hanya lewat telepon, karena posisi beliau di Banjarmasin, saya di Jakarta. Oke. Gitu. Dia telepon, ada teknologi baru mengenai digital video. Waktu itu baru 2 produk, ya Pak. Yes. Video email dan newsletter. Ya. Saya cuma bilang sama Bu Grace, kirimin saya deh emailnya mengenai newsletter dan video email. Bu Grace kirim, ya sudah. Saya trust bahwa bisnis ini akan besar. Kenapa? Karena selama saya bekerja pun hari-hari saya menghadapi para wakil perusahaan yang menceritakan teknologinya mereka mengarah ke sana. Semua mengarah ke video. Semua mengarahnya ke video. Dan saya ditawarkan produk video pada saat itu. Jadi ya sudah. Saya bergabung pada 2013, tapi karena masih punya mimpi yang lain, ya, saya baru sekedar bergabung 2013. Hanya ngambil posisi waktu itu. Ya. Oke. Saya ambil posisi dengan harapan ya one day bisnisnya membesar, kemudian saya juga sudah punya waktu dan mimpi yang searah, sevisi, ya saya akan running. Nah, jadi saya masih jalankan mimpi saya, mengejar mimpi saya gitu kan. Ya. Running dulu dengan bisnis konvensional dan segala macamnya sampai ya hampir mendekati posisi puncak. Ya memang yang namanya bisnis kan, apalagi kita bisnis dengan orang ya Pak, bisnis konvensional. Kendala banyak, gitu kan. Dari mulai investasi, kemudian bicara mengenai culture company, gitu kan. Bicara mengenai apakah kita mau jadi kepala naga atau jadi ekor naga atau apa gitu kan. Kalau kita bicara bisnis gitu kan. Yes. Tapi untuk pencapaian performance dan segala macamnya juga kan banyak pengaruhnya juga. Bagaimana dari tim kita, bagaimana dari manajemen, dari direksi, dari pemilik perusahaan, kemudian kitanya sendiri mau mengarah kemana, gitu kan? Nah, selama itu mungkin di 7-5 tahun terakhir itu hampir 100 kali setahun mungkin saya terbang. Jadi setiap bulan itu paling tidak 3 minggu itu saya pasti di luar kota, gitu. Minggu, tapi yang dihasilkan buat saya itu ya sekedar gaji, betul nggak? Sekedar gaji, kemudian mendapatnya mungkin sedikit bonus di akhir tahun, sama ya wisata kuliner aja di tiap kota Pak. Makanya itu tadi 98 kilo. Ya, makanya besar gitu. Nah, tapi kita berpikir lagi bahwa kalau misalkan kita punya kemampuan untuk menghabiskan waktu sedemikian besar, bisa melakukan profesionalitas kita kerja untuk bisnisnya kita sendiri, tentunya hasilnya akan lebih baik buat kita. Betul. Ada mimpi lain kita yang bisa kita kejar selain mimpinya orang, mimpi perusahaan. Ya, saya setuju itu. Nah, sehingga ya di 2018 saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari
kerjaan profesional saya sebagai employee. Itu kan mencoba berbisnis sendiri, saya mencoba membuat startup juga kecil-kecilan. Saya saat ini punya 2 aplikasi, 2 startup dipakai oleh Beko Appliance Indonesia untuk operasional bisnisnya mereka di Indonesia. Kemudian ya menjadi bisnis konsultan di beberapa perusahaan otomotif, termasuk jadi local expert juga untuk lembaga-lembaga riset perusahaan yang mau berbisnis otomotif di Indonesia. Gitu. Nah, kemudian di tahun kemarin 2020 ya Pak ya? Yes. Ada 2 planning bisnis besar saya yang berantakan sebetulnya. Karena COVID itu. Yes. Jadi saya kehilangan 2 investor yang sudah hampir final sebetulnya. Satu di bisnis transportasi, satu lagi ada bisnis otomotif center sama auction. Itu investornya mundur semua gara-gara COVID. Tinggal ketemu, tinggal menunggu mereka datang dari Jepang, ternyata Indonesia di-ban kan. Orang asing nggak boleh masuk bulan Maret itu. Nah, itu juga membuat akhirnya saya berpikir ulang. Ya kan? Kita harus betul-betul bisa kita kontrol. Ya kan? Bisa berdiri di kakinya kita sendiri. Nah, sehingga itu yang akhirnya membawa saya juga melihat lagi, saya dulu 2013 pernah bergabung dengan Tokosha. Ya kan? Karena saya masih mengikuti perkembangan teknologinya, saya berdiskusi kembali dengan Bugres segala macam, sehingga akhirnya di akhir September, Oktober tahun 2020 kemarin, belum lama, baru beberapa bulan lalu, saya memutuskan untuk menjalankan bisnis Tokosha ini. Gitu. Kembali lagi dengan pengalaman saya di bisnis analisis, bisnis development, ada hak benefit yang menjadi pertimbangan saya, gitu kan. Sama lah, kalau kita berbisnis, kalau kita mungkin cuma sekedar membeli produk pun pertimbangannya pasti bicara benefit. Satu, benefit produk, sejauh apa produk itu akan menguntungkan untuk kita. Setuju. Ya kan? Kemudian benefit finansial. Apakah cost yang kita keluarkan sebanding dengan benefit produk yang kita terima? Apakah dari sisi finansial produk yang kita beli itu akan memberikan keuntungan juga pada kita selain cost-nya yang rendah, gitu kan? Kemudian dari aspek sosial, apakah produk yang kita ambil atau bisnis yang kita tekuni itu juga punya dampak sosial buat kita? Misalkan terhadap keluarga, terhadap keselamatan kita. Kalau bicara COVID, gitu kan, berapa banyak yang akhirnya memaksakan bisnis konvensional bekerja di site, ya kan, tiap hari keluar rumah untuk ya keluar masuk pasar dan segala macamnya, akhirnya berujung di rumah sakit. Yang malah ya, harus isolasi mandiri lah, kecapean kena tifus. Tadinya cuma tifus. Banyak teman-teman saya yang cuma tifus, begitu masuk rumah sakit mau keluar kena COVID. Jadi tifusnya sembuh kena COVID. Nah, bisnis ini salah satu yang menguntungkan menurut saya dari sisi itu juga. Karena kita bisa mengerjakannya dari mana saja. Setuju. Ya kan? Pendapat. Apa yang tidak aman dengan visa? Setuju. Aman semua. Dari sisi teknologi, karena saya ngikutin teknologi dari lama, gitu kan. WebRTC salah satu teknologi terbaik. Yes. Bahkan mungkin perusahaan tetangga semuanya harus beralih ke WebRTC nanti pada saat 5G sudah running. Karena teknologi mereka sekarang tidak support untuk 5G nanti. Yes. Gitu. Nah, sehingga betul-betul begitu melihat itu saya putuskan bahwa saya kali ini harus fokus untuk menjalankan bisnis Tokosha. Di samping bisnis ya konsultan apa segala macam yang memang sudah running saat ini. Itu sih Pak mungkin. Oke, baik. Pertanyaan saya terakhir nih Pak buat Pak Tamsir ya, karena waktu sisa 2 menit ya. Ketika Pak Tamsir bergabung, maksudnya menjalankan kembali dengan ID yang lama ya, itu tinggal continue doang kan ya Pak ya? Iya, karena ID saya hanya tidak aktif dari sisi maintenance monthly-nya saja Pak. Oke. Kan? Jadi secara ID itu tetap milik saya
sejak saya bergabung. Meskipun tahun 2013 yang baru kemarin saya putuskan untuk betul-betul menjalankan, itu 7 tahun ya Pak. 7 tahun saya tidak apa-apakan ID saya, hanya terdaftar. Tapi practically tidak ada konsekuensi apa-apa. Tidak ada penalti, tidak ada penalti. Di tim jaringannya Pak Tamsir ada berapa orang Pak waktu itu? Pada saat saya mulai aktif itu tahun lalu, itu sudah di atas 300 Pak. Di atas 300 ya. Berarti, tanpa saya berbuat apa-apa. Ya, nothing to do, no activity, tapi ya. Tapi saya punya tim di bawah yang running gitu Pak. Itu sudah 300. Kemudian saya putuskan untuk running di Oktober kemarin, ya sekarang sudah hampir 400 lah Pak. Wah, mantap banget ya. Itu artinya kita tuh buka usaha belum diapa-apain tapi cabangnya berakar banyak kan gitu. Itu kan oke banget. Betul. Ya. Gitu. Jadi itu menurut saya sudah membuktikan bahwa bisnis ini juga long lasting. Yes, betul. Ya kan? Bahkan tanpa kita melakukan apapun, bisnis company-nya kan running terus. Setuju. Teman-teman yang aktif running terus juga. Betul. Ya kan? Dan saya juga terbawa untuk running. Setuju. Itu sehingga ya itu juga memicu saya untuk ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa punya prestasi lebih baik lagi lah Pak. Pasti, saya yakin kalau Pak Tamsir mah yakin. Ya oke, baik. Terima kasih Pak Tamsir buat sharingnya malam hari ini ya. Sangat-sangat memberikan insight banyak banget ya. Semoga sukses dan juga semoga timnya bertambah ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ryan atas kesempatannya. Sukses buat kita semua. Ya, terima kasih banyak. Ya, wow, luar biasa ya teman-teman semua ya. Dari seorang eksekutif ya, begitu banyak pilihan yang bisa beliau ambil, begitu banyak opportunity ya, tapi beliau memutuskan untuk running in this business. Itu berarti menjadi salah satu top hits pilihan terbaik loh Bapak Ibu ya. Ingat, jangan menyepelekan ya bisnis jaringan. Jangan menyepelekan bisnis digital. Apalagi kalau bisnis digital dan bisnis jaringan dikombinasikan jadi satu. Bapak Ibu semua. Bilang ini seorang nona muda ya, bukan cuma dahsyat ya, bukan penampilannya good looking Bapak Ibu semua, tapi nona satu ini sudah membantu banyak orang untuk berhasil, dan tentunya kalau bantu banyak orang berhasil, beliau juga sudah meraih hasil yang ya. Kita bisa lihat ya, dolar sudah beliau raih sedikit lagi ini naik ke 100.000 dolar. Ini ngeri nih Bapak Ibu ya. Dan di tahun 2019 ya, kalau nggak salah 2020 atau 2019 ya, beliau berhasil dari bisnis ini meraih satu mobil impian beliau. Sebelum kita panggilkan Ibu Eva Carolina, yuk kita sama-sama lihat ya video self-made Bu Eva Carolina. Selamat menyaksikan.